kami akan menjelaskan mengenai materi Kerajaan Islam Banten. Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam yang pernah berdiri dan berjaya di ujung barat Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Banten saat ini. Kesultanan Banten didirikan pada abad ke-16 Masehi oleh Syarif Hidayatullah atau dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Meski sang Sunan tidak pernah menjadi raja di sana, raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultana Maulana Hasanuddin yang juga putra dari Sunan Gunung Jati. Adapun raja terbesar dari Kesultanan Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada periode 1651 sampai 1683 Masehi. Yang pertama adalah teori Mekah. Nah, teori Mekah ini merupakan salah satu teori yang mempelajari bagaimana Islam masuk ke kerajaan-kerajaan Nusantara. Nah, salah satunya Kesultanan Banten. Kesultanan Banten menganut agama Islam difaktorkan oleh yang pertama perdagangan. Nah, para pedagang Arab datang ke Kesultanan Banten untuk berdagang dengan menerapkan cara Rasulullah SAW berdagang. Nah, sehingga mayoritas masyarakat setempat pun tertarik untuk masuk agama Islam. Nah, yang kedua yaitu faktor pendidikan, di mana para pedagang Arab yang datang ke Kesultanan Banten tersebut bukan hanya datang untuk berdagang, melainkan mereka datang untuk memperkenalkan agama Islam. Disitulah mereka mengenalkan mazhab-mazhab yang ada di dalam agama Islam. Nah, salah satunya mazhab Syafi'i. Berdasarkan hal tersebut pun masyarakat Banten menganut mazhab Syafi'i. Kesultanan Banten menjelma sebagai bandar perdagangan internasional sebab Banten banyak dikunjungi oleh para pedagang mancanegara, salah satunya dari Gujarat, India. Adapun beberapa komoditatif ekspor-impor seperti lada, gula, dan beras yang menjadikannya primadona rempah-rempah yang banyak dicari oleh para pedagang mancanegara. Untuk membangun Kesultanan Kerajaan Banten, diberlakukan beberapa kebijakan ekonomi politik untuk mengatur perdagangan yang bertujuan untuk menekan monopoli yang dilakukan oleh para pedagang mancanegara. Pendekatan melalui perdagangan inilah yang mengantarkan agama Islam masuk ke jajaran kerajaan yang ada di Indonesia, termasuk Kerajaan Banten. Islam masuk dengan menerapkan dakwah bil ma'ruf, yaitu dengan mengajarkan ajaran mengenai etika, norma, nilai-nilai kemanusiaan, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, Kerajaan Banten menerapkan hukum-hukum Islam yang diberlakukan kepada beberapa internal kerajaan hingga masyarakat yang masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Banten. Teori Persia. Teori Persia ini menyebutkan bahwa masuknya Islam ke Kerajaan Banten melalui dua jalur yang dibawa oleh kaum Syiah dari negara Iran. Jalur pertama yaitu jalur perdagangan. Dahulunya, daerah Banten merupakan pusat perbelanjaan dikarenakan daerahnya yang sangat strategis. Pusat perbelanjaan tersebut berada di tepi selat Sunda dan juga daerah Banten memiliki pelabuhan-pelabuhan yang sangat besar. Pelabuhan tersebut termasuk pelabuhan terbesar di Pulau Jawa. Dikarenakan itu, mereka melakukan ekspor impor seperti lada, tanaman, dan lain-lainnya. Jalur kedua yaitu jalur pendidikan. Nah, jalur pendidikan ini memperkuat teori Persia dikarenakan adanya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini banyak dianut atau diikuti oleh masyarakat Indonesia, sampai ada yang memayoritaskan mazhab tersebut. Bahkan Kerajaan Banten mengikuti mazhab tersebut. Ada juga 10 Muharram yang berada di teori Persia. Kerajaan Banten itu memperingati 10 Muharram itu sendiri juga hingga sekarang.